kita menentukan sikap kita dan cara berpikir kita akan menentukan hidup kita. Katakan amin. Kalau Anda punya cara berpikir yang benar, hidupmu benar. Kalau cara berpikirmu salah, hidupmu salah. Ada orang-orang yang apapun yang baik yang dia lihat, dia selalu lihatnya dari sudut yang tidak baik. Sebaik apapun orang sama dia, dia selalu bisa melihat hal-hal yang tidak baik. Sebaik apapun Tuhan sama dia, dia selalu bisa melihat ada hal-hal yang kurang baik. Orang punya sudut pandang. Sudut pandang tiap orang menentukan cara dia melihat hidup ini, cara dia menanggapi hidup ini, dan menentukan tindakan dia di dalam hidup ini. Kalau kita punya cara berpikir yang benar, saya kasih tahu, masalah bisa jadi berkat dalam hidup Anda. If you have the right mindset, even problem can be a blessing for you. Katakan amen. Setiap kali ada masalah, setiap kali saya dikasih tahu, Bu Heni, Anda diomongin gini-gini sama orang, saya selalu merespon ini, yes, akan ada berkat besar datang. Kami tidak selalu disambut oleh gereja-gereja saat kami menawarkan untuk 60 minutes worship memberkati kota. Anda tahu bahwa sejak 2021 saya mengambil komitmen untuk tidak menerima undangan khotbah dari gereja manapun, perusahaan manapun, keluarga manapun, konglomerat manapun, pemerintah manapun. Dan saya tepati itu. Kementerian ngundang saya, dari berbagai kementerian saya tolak. Bupati dari berbagai daerah, sampai mengutus utusannya datang ke sini, memaksa saya dalam tanda kutip untuk khotbah, saya tolak. Karena saya mengasihi saudara. Saya tidak mau hidup saya seperti dulu lagi. Tiap hari terbang sana, terbang sini, khotbah sana, khotbah sini. Tuhan bicara sama saya, 2019 akhir, Heni, apa yang kamu bangun? Dan saya mengerti hari ini, bahwa saya harus memberikan hidup saya untuk memuridkan, mengajar, dan melihat perubahan hidup dari orang-orang yang saya mentor. Amen. Anda tahu bahwa ketika kami keliling, kami menemukan tidak semua gereja suka sama kita. Banyak yang mencela dan kecewa sama saya khususnya, dan berkata begini, tuh kan, akhirnya Jojo sama Heni buka gereja. Kata-kata itu keluar karena saya dulu ditawari buka gereja nggak pernah mau, dan saya pernah khotbah di beberapa gereja dan mengatakan bahwa saya tidak mau buka gereja. Karena benar-benar saya tidak mau. Setelah gereja mulai onsite, jemaat mulai mendesak, Ibu Heni, kami mau ibadah, ketemu Ibu di mana hari Minggu? Kami mau ke gereja. Kita tidak punya tempat. Jadi kalau saya bilang kita dipaksa Tuhan untuk punya jemaat sendiri, dipaksa Tuhan untuk buka gereja, saya nggak berbohong. Bukan karena saya mau, tapi Tuhan punya mau. Amin. Dan saya sedih waktu kami ditolak, karena sebenarnya yang Tuhan taruh di hati saya waktu Tuhan suruh jangan khotbah keliling lagi adalah saya harus memberkati kota. Saya harus keliling ke kota-kota dan tidak boleh hanya di satu gereja. Saya ingin yang hadir itu dari berbagai gereja, berbagai denominasi, supaya memberkati semua orang apapun bendera gerejanya. Lihat bagaimana Tuhan membawa Yusuf di level di mana dia sanggup melihat semua penderitaannya di masa lalu adalah cara Tuhan untuk menghantar dia kepada janji Tuhan dalam hidupnya. Lihat baik, lewatin semua masalah-masalah, kita baru menyadari bahwa Tuhanlah yang menolong kita melewati semuanya. Kita nggak akan pernah lihat mujizat kalau nggak ada masalah. Kita nggak akan pernah mengalami penyediaan Tuhan kalau kita nggak pernah merasakan apa namanya kekurangan. Dengar baik, orang-orang pasti akan bilang, ya gue nggak mau sakit untuk lihat mujizat kesembuhan. I know. Tapi banyak hal yang kita alami dalam hidup ini dan pada akhirnya kita jadi menghargai kasih karunia Tuhan. Karena saya pernah susah, saya jadi menghargai berkat Tuhan. Saya hari ini nggak merasa saya hebat. Semua karena kasih karunia. Amen. Hidup kita adalah anugerah. Kita siapa kalau bukan Tuhan? Makanya firman Tuhan tadi bilang gini, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kita. Katakan amin. Kalau Anda hari ini diberkati, jangan lupa diri. Kekuatan yang Anda peroleh untuk menjadi kaya itu dari Tuhan. Katakan amin. Banyak orang-orang yang terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Mereka menyalahkan orang tua mereka, menyalahkan keadaan keluarga mereka yang broken home, sehingga membuat hidup mereka broken.
bilang itu tidak ada pengaruhnya. Benar. Latar belakang kita, cara kita dibesarkan orang tua kita, pengalaman-pengalaman buruk kita di masa lalu, perlakuan buruk dari orang terhadap kita tentu akan mempengaruhi cara berpikir kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, kepercayaan diri kita, mempengaruhi kesehatan mental kita, mempengaruhi cara berpikir kita. Pasti. Tetapi saya katakan gini, seiring berjalannya waktu, setelah melewati berbagai pergumulan, berbagai masalah, keputusan yang salah, perbuatan yang buruk di masa lalu, kita pasti akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita tidak akan menentukan masa depan kita kalau kita tidak mengizinkan itu terjadi. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa gini, masa lalu kita yang buruk, perlakuan yang tidak baik dari orang tua kita maupun orang-orang di masa lalu kita, tidak akan menghancurkan masa depan kita kalau kita mau berhenti menyalahkan mereka, berhenti menyalahkan masa lalu kita, dan mulai mengambil